Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan materi dimensi. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan pada materi dimensi, tentunya modal awal adalah menghafal ketujuh dimensi pada besaran pokok. Ada massa, panjang, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Dari ketujuh ini, tiga yang paling terkenal yaitu massa, panjang, waktu. Dimensinya MLT atau mungkin mass long time, jadi MLT. Nah, langsung saja. Yang pertama, misalnya contoh soal yang pertama, tentukan dimensi dari L, dari luas. Luas itu disimbolkan dengan A besar. Cara yang pertama, jika kita sudah hafal satuannya, maka langsung saja. A satuannya adalah meter persegi, maka dimensinya L pangkat 2. Jadi, modalnya ini tadi. Meter persegi berarti jadi L pangkat 2. Nah, jika belum hafal berarti harus pakai rumus. Misalnya A sama dengan P kali L. Nah, ini M kali M berarti meter persegi. Baru kemudian diubah jadi L pangkat 2. Kemudian contoh soal yang kedua, misalnya tentukan dimensi dari gaya. Gaya simbolnya adalah F. Nah, mungkin kita hafal satuannya. Satuan F adalah Newton. Nah, Newton ini apakah sudah bisa kita ubah ke dimensi? Belum, karena berdasarkan tabel ini Newton itu tidak kelihatan, bentuk kilogram, meter, sekonnya itu tidak kelihatan, maka belum bisa kita ubah ke dimensi. Nah, berarti harus pakai rumus. Jadi F sama dengan M kali A. M-nya massa, A-nya adalah percepatan. Massa satuannya kilogram, percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, baru kita ubah. Kilogram itu jadi M besar, kemudian meter jadi L, S jadi T. Nah, ini jadi M L per T pangkat 2. Nah, biasanya untuk pilihan ganda itu dituliskannya dalam satu baris. Maksudnya ini T-nya harus kita pindah ke atas. Berarti ini menjadi M L. T tadi di bawah pangkatnya positif. Berarti kalau naik menjadi negatif. Berarti T pangkat min 2. Kemudian contoh berikutnya misalnya tekanan misalnya. Tentukan dimensi dari tekanan. Tekanan itu simbolnya P. Rumusnya adalah gaya per satuan luas. Jadi F per A. Gaya per satuan luas. Nah, dari soal yang dua tadi kita sudah tahu satuan dari gaya, misalnya ini satuan dari luas ini, maka ini bisa kita masukkan. Tapi kalau misalnya di dalam soal kita belum ketemu soal yang ini, terus kita lupa satuan dari F apa, maka kembali lagi diubah jadi ini M kali A per A besar. Jadi karena tadi sudah, boleh kita langsung masukkan menjadi kilogram meter per sekon kuadrat dibagi dengan A tadi adalah meter kuadrat. Maka ini dicoret angkanya, ini coret hurufnya, maka tinggal kilogram meter sekon pangkat 2. Nah, baru diubah menjadi M per L T
pangkat 2. Seperti halnya tadi, karena biasanya diberikan tidak ada bentuk seperti ini, maka yang ada di bawah ini kita naikkan menjadi M L pangkat min 1. Ini kalau di bawah nggak ada pangkatnya berarti pangkat 1. Terus T pangkat 2 jadi T pangkat min 2. Nah, contoh soal berikutnya adalah biasanya diketahui misalnya rumus pada hukum Hooke adalah F sama dengan min Kx, dimana K-nya F-nya adalah gaya, K itu konstanta elastisitas, X-nya adalah simpangan. Jadi ini keterangannya simpangan, yang ini gaya. Maka tentukan dimensi dari K. Biasanya kayak gitu. Maka untuk soal ini berarti kita rubah dulu rumusnya. Jadi K itu diperoleh dari F per X. Tanda minnya tidak usah dimasukkan, tidak masalah untuk mencari dimensi. Nah, karena tadi F tadi sudah, misalnya kita sudah hafal, oh Newton itu sama dengan kilogram meter per sekon. Berarti bisa kita masukkan kilogram meter per sekon kuadrat. X karena simpangan otomatis menyimpang. Berarti dimensinya adalah dimensi panjang. Dimensi panjang berarti meter. Nah, meternya kita coret, maka tinggal kilogram per sekon kuadrat atau M per T kuadrat. Kemudian tinggal dinaikkan kayak tadi, jadi M kali T pangkat min 2. Saya kira cukup untuk materi dimensi. Biasanya soal-soalnya bentuknya kurang lebih seperti ini. Ada yang mulai dari yang suruh menentukan dimensinya secara langsung, ada yang diketahui persamaan, kemudian disuruh mencari konstantanya, dimensi dari konstanta. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.